Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi MPPH, mata kuliah MPPH, yaitu sekarang kita bahas mengenai langkah dan penahapan penelitian hukum. Pelaksanaan penelitian hukum itu adalah suatu proses yang tidak dapat begitu saja diselesaikan tanpa melalui langkah dan penahapan tertentu secara berurutan dan sistematis, ya. Proses demikian juga berlaku untuk penelitian perorangan maupun kelompok, baik bersifat normatif maupun penelitian hukum yang empiris atau sosiologis. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan penelitian hukum sedapat mungkin dan bahkan harus dilakukan secara berurutan dan konsisten. Artinya apa? Artinya seorang peneliti tidak langsung dapat membuat analisis apabila belum melalui tahap pengumpulan dan pengolahan data. Demikian pula dengan pengolahan data, baru dapat dijadikan apabila data sudah terkumpul dan seterusnya. Jadi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian itu wajib melalui tahapan-tahapan tertentu yang ditempuh secara berurutan. Langkah dan penahapan pelaksanaan penelitian hukum secara garis besarnya terbagi atas 4 tahap. Yang pertama yaitu langkah pendahuluan atau persiapan, yang kedua langkah pengumpulan data, yang ketiga langkah pengolahan dan analisis data, dan yang keempat penulisan laporan penelitian. Untuk yang pertama kita bahas yaitu langkah pendahuluan atau persiapan. Ini apa saja? Dalam langkah ini mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kegiatan aktivitas tersebut akan dimulai dari saat timbulnya ide atau gagasan sampai dengan persiapan untuk pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Langkah pendahuluan ini dimulai dengan pertama tahapan pemilihan bidang penelitian. Pemilihan dan penentuan bidang apa yang menjadi objek penelitian pada dasarnya disebabkan dari kehendak setiap manusia untuk mengetahui sesuatu hal yang belum diketahui atau baru sedikit diketahui. Adanya kehendak tersebut melahirkan ide atau gagasan yang nantinya akan dikembangkan menjadi suatu rencana penelitian yang baik dan relevan. Pemilihan bidang penelitian dalam praktek sering diidentikan dengan pemilihan judul penelitian. Jadi diawali dengan pemilihan judul penelitian. Dalam hal ini judul penelitian itu dapat dikatakan sebagai refleksi dari bidang-bidang yang akan diteliti. Untuk itulah dalam pemilihan bidang yang akan dijadikan objek penelitian perlu diperhatikan perihal yang menyangkut yang pertama, relevansi dan urgensi dari masalah atau bidang yang diteliti dengan keadaan masyarakat. Yang kedua, waktu dan tenaga serta dana yang tersedia. Jika dikaitkan dengan penentuan atau pemilihan judul dari bidang yang diteliti, maka sebaiknya judul tersebut dirumuskan dengan singkat, sederhana, tetapi jelas. Kedua, dapat menggambarkan tipe dari penelitian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, adanya keterkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian. Yang kedua, yaitu tentang membuat perumusan masalah. Setelah dapat ditentukan bidang yang akan diteliti, maka selanjutnya langkah berikutnya adalah merumuskan masalah. Masalah apa yang sekiranya ada dalam penelitian tersebut. Suatu perumusan masalah harus dibuat dengan sederhana, cukup jelas, sehingga mudah dimengerti dan tidak bertele-tele ataupun berlebihan. Perumusan masalah sebaiknya disusun dengan dimulai pada kalimat tanya. Hendaknya perumusan masalah dibuat sekhusus mungkin. Jadi artinya kalimat tanya di depan itu dimulai dengan kata bagaimana, atau mengapa, atau faktor penyebab apa, dan lain sebagainya. Untuk penelitian hukum, kata tanya hindari kata sejauh mana, karena ukuran sejauh mana itu tidak bisa diukur bisa diukur hanya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Sedangkan di dalam ilmu hukum itu jarang sekali peneliti menggunakan analisis yang kuantitatif, karena semuanya peneliti menggunakan hampir rata-rata analisis yuridis kualitatif yang tidak menggunakan rumus-rumus angka-angka, sehingga hindari kata sejauh mana. Kemudian yang ketiga, membuat usulan penelitian atau riset proposal. Kemudian buatlah term of reference atau TOR, ya. Di dalam standar penelitian proposal di Fakultas Hukum UBL itu terdiri atas yang pertama judul penelitian, yang kedua latar belakang permasalahan, yang ketiga tujuan dan kegunaan penelitian, yang keempat kerangka konsepsional, yang kelima hipotesa jika ada. Nah, kalau untuk ilmu hukum hipotesa jarang ada.
Yang keenam, metode penelitian. Yang ketujuh, sistematika penulisan. Dalam latar belakang permasalahan, agar penyusunan uraian pembahasan usulan penelitian terlihat sempurna, maka dalam latar belakang permasalahan harus dikemukakan hal-hal yang menyangkut, yang pertama, alasan-alasan yang mendasari sehingga dilakukan penelitian. Yang kedua, segala sesuatu yang telah diketahui berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian yang ketiga, permasalahan-permasalahan apa yang ada dalam penelitian. Dan yang keempat, pentingnya penelitian itu dilakukan. Sementara tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan penelitian ini pada umumnya sebagai sarana untuk memperoleh data sekunder dan data primer tentang suatu gejala atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, sehingga hasil penelitian itu dapat menjadi masukan yang berguna demi penyempurnaan teori-teori atau tugas-tugas operasional. Kemudian yang kedua, kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan praktis, bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, kegunaan teoritis. Hasil penelitian dapat mengungkapkan penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Nah, selanjutnya masuk ke kerangka konsepsional. Nah, di sini sekarang sering banyak mahasiswa yang salah atau tidak paham untuk membuat kerangka konsepsional. Kalau untuk S2 biasanya sering yang tidak atau banyak sering menimbulkan keraguan mahasiswa, yaitu membuat kerangka pemikiran. Kerangka konsepsional itu tujuannya memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep-konsep penelitian. Oleh karenanya, dalam kerangka konsepsional ini dijelaskan mengenai ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep atau konsep-konsep penelitian yang digunakan. Kerangka konsepsional atau kerangka teoritis berisikan pengkajian terhadap teori-teori definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Di dalamnya diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, serta diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem atau sistem aneka atau teori atau ajaran Belandanya Leerstelling, ya. Dalam suatu penelitian hukum, paradigma kerangka konsepsional meliputi tadi sudah saya sebutkan ya sebelumnya, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, kemudian objek hukum. Nah, untuk metode penelitian, di mana penyusunan metode penelitian sangat penting bagi setiap kegiatan penelitian, ya, dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan. Dalam garis besarnya, uraian metode penelitian itu berisikan pertama, pendekatan masalah, yang kedua, sumber dan jenis data, ketiga, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, yang keempat, analisa data. Nah, ini yang terkait dengan langkah dan penahapan penelitian ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.